Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi digital membuat murid sangat dekat dengan penggunaan smartphone atau handphone dalam kehidupan sehari-hari. Murid terbiasa menggunakan teknologi untuk komunikasi, hiburan, media sosial, maupun mencari informasi. Namun, di balik kedekatan tersebut, sebagian besar murid belum memahami komputer atau handphone sebagai mini komputer sebagai sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras, lunak, dan peran pengguna. Saya Kristi Hardianti dari SMA N1 Pangalengan. Pada praktik baik ini saya ingin menerapkan pembelajaran mendalam melalui station learning pada materi perancangan sistem komputer. Baik, untuk situasinya atau kebiasaan dan pemahaman siswa, sebagian besar murid itu sudah akrab dengan teknologi secara praktis, terutama penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun, murid belum memahami fungsi setiap komponen dalam sistem komputer tersebut, atau mini komputer seperti handphone secara lebih mendalam. Ketika pembelajaran memasuki materi sistem komputer, sebagian murid itu masih kesulitan membedakan fungsi dari CPU, dari RAM, dari storage atau penyimpanan, maupun perangkat lainnya. Selain itu, pembelajaran yang terlalu teoritis membuat murid cepat merasa bosan, dan beberapa siswa kurang aktif dalam diskusi kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa murid membutuhkan pengalaman belajar yang lebih konstekstual, aktif, dan bermakna. Lalu tantangannya dalam pembelajaran yang saya hadapi adalah bagaimana cara untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Saya juga perlu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata murid sehari-hari. Selain itu, pembelajaran juga perlu mendorong kemampuan bernalar kritis, agar murid tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan menentukan spesifikasi komputer secara logis. Untuk pembelajarannya dimulai dari apersepsi dan pemahaman awal. Saya awali dengan pertanyaan pemantik seperti, mengapa harga laptop bisa berbeda-beda? Dan mengapa laptop gaming memiliki spesifikasi yang berbeda dengan laptop pelajar? Karena saya tahu beberapa anak ada yang suka main game. Oleh sebab itu saya kaitkan dengan game. Setelah itu saya menampilkan video interaktif tentang sistem komputer melalui smartboard. Video ini saya ambil dari platform Ruang Murid yang ada di ruang GTK ya. Nah, lalu video tersebut itu, digunakan untuk membantu murid membangun pemahaman awal serta secara visual dan konstekstual. Saya juga melakukan demonstrasi cara mengecek spesifikasi komputer menggunakan DXdiag, lalu mengecek, kapasitas hard disk, begitu sebelum murid melakukan prakteknya secara mandiri. Tahap ini tentunya membantu murid memahami konsep dasar sebelum memasuki pembelajaran berbasis station learning. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok untuk station learning. Murid dibagi ke dalam 4 kelompok untuk mengikuti pembelajaran berbasis station learning atau rotasi 4 pos. Setiap kelompok itu mempelajari materi melalui aktivitas yang berbeda. Untuk memastikan seluruh murid terlibat aktif, itu setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda. Ada yang leader, teknisi, pencatat, pengamat, dan juga presenter. Pembagian peran ini membantu meningkatkan tanggung jawab, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh murid selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan post to post dari station learning-nya. Untuk pos 1 itu ada identifikasi hardware. Pada pos identifikasi hardware ini, murid mengamati langsung berbagai komponen komputer yang ada di laboratorium. Di sana terlihat bahwa saya menyediakan satu CPU yang sudah saya pisahkan berbagai komponennya agar murid lebih mudah dalam melihat berbagai komponen yang ada di sana. Murid mengidentifikasi namanya dan fungsi dari setiap perangkat, kemudian mendiskusikan kegunaannya dalam sistem komputer.
Aktivitas ini membantu murid belajar melalui pengalaman langsung sehingga konsep menjadi lebih mudah dipahami dan lebih bermakna. Lalu selanjutnya di pos 2 pada pos ini, murid melakukan pengecekan spek perangkat menggunakan DX dan juga pengecekan space penyimpanan di komputer yang ada di lab komputer. Nah, murid kemudian menganalisis kebutuhan pengguna dan menentukan apakah komputer yang diceknya tersebut itu cocok digunakan untuk kebutuhan tertentu seperti belajar, apakah bisa untuk desain grafis, apakah bisa untuk gaming maupun programming. Aktivitas ini membantu melatih kemampuan bernalar kritis murid dalam membaca dan menganalisis informasi. Sudah Lalu dirancang selanjutnya pos 3 speknya ada mini apa buat konsul gamer? untuk Coba ayo buat gamer apa speknya? pembelajarannya. Jadi di pos 3 itu murid menganalisis Ayo kebutuhan kamu pengguna, bikin video sudah kemudian dirancang menentukan spek speknya komputer yang sesuai apa buat beserta gamer? alasan Coba medisnya. ayo buat gamer Murid apa belajar speknya? menghubungkan pengetahuan dengan situasi nyata sehingga pembelajaran tidak hanya teoritis Ayo tetapi kamu dapat bikin diterapkan video dalam sudah kehidupan dirancang sehari-hari. Jadi di sini speknya murid itu apa buat akan gamer? memilih Coba gitu ya, ayo dalam buat gamer kelompok apa akan speknya? memilih akan membuat spek komputer untuk kebutuhan siapa? Apakah untuk kebutuhan pelajar? Ayo Apakah untuk kamu kebutuhan bikin video desainer? sudah Apakah untuk dirancang kebutuhan gamer? speknya Lalu mereka apa buat akan gamer? mencari informasi. Coba ayo buat gamer apa Mereka speknya? akan searching, mencari tahu gitu ya. Kira-kira spek seperti Ayo apa yang kamu sesuai bikin video sudah berdasarkan dirancang pengalaman belajar sebelumnya speknya dan juga sumber apa buat lain, gamer? dan Coba menentukan ayo juga buat gamer apa harga speknya? yang tepat sesuai dengan spek yang mereka tentukan begitu. Jadi pada tahap ini murid belajar Ayo berpikir kamu kritis, bikin video memecahkan sudah masalah, dirancang berdiskusi dan mengambil speknya keputusan berdasarkan hasil penjelasan. Di pos terakhir ini itu adalah pos di mana siswa menggunakan platform ruang murid dengan alatnya itu adalah smartboard interaktif. Nah, pembelajaran ini tentunya tujuannya adalah untuk memperkuat kembali konsep yang sudah dipelajari. Di sini murid melakukan games begitu ya, drag and drop, simulasi komponen komputer, ada kuis interaktif yang bisa mereka touch secara langsung gitu, dan mereka bisa langsung cek juga jawabannya secara langsung. Nah, aktivitas ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, aktif, dan membuat murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di slide selanjutnya adalah terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam. Tentu saja pembelajaran ini menerapkan prinsip pembelajaran mendalam yang terdiri dari berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, di mana murid itu terlibat aktif memahami konsep melalui pengalaman langsung. Murid tidak hanya menerima informasi, tetapi membangun pemahaman melalui observasi, diskusi, praktek, dan juga ada refleksi. Pembelajaran juga dikaitkan dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih bermakna. Selain itu, aktivitas kolaboratif dan interaktif membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Melalui pembelajaran ini juga murid mengalami tahapan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan secara langsung. Lalu untuk refleksinya, refleksi siswa terhadap pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, itu sebagian murid karena memang keterbatasan waktu itu mempresentasikan hasil belajar mereka. Jadi perwakilan dari murid itu mempresentasikan di depan kelas dan berbagi pemahaman mengenai sistem komputer yang telah dipelajari melalui station learning. Lalu saya memfasilitasi diskusi reflektif untuk membantu murid mengidentifikasi apa sih yang sudah dipahami, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses pembelajaran ini, dapat terlihat murid itu lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemampuan bernalar kritis murid juga mulai berkembang ketika mereka mampu menentukan spek komputer berdasarkan kebutuhan pengguna secara logis. Pembelajaran juga menjadi lebih bermakna karena murid belajar melalui pengalaman nyata dan keterlibatan langsung.
Nah, terakhir penutup dari saya, melalui station learning itu pembelajaran informatika menjadi lebih aktif, kontekstual, dan bermakna bagi murid. Pembelajaran mendalam itu tidak hanya tentang memahami materi, tetapi bagaimana murid mampu mengaplikasikan dan merefleksikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Karena pada akhirnya pembelajaran mendalam itu dimulai dari pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.